selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi bersama saya, Heni Sulisiani di channel Kuliah Teknokrat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik terkait layanan teknologi informasi, termasuk manajemen teknologi informasi, pihak-pihak terkait, struktur tugas dan fungsi, serta siklus hidup layanan teknologi informasi. Materi ini penting untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana mengelola layanan teknologi informasi secara efisien dan efektif dari perencanaan hingga pemeliharaan. Pemahaman ini membantu organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan, mengelola resiko, memastikan kolaborasi antar pihak terkait, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya teknologi informasi. Dengan penerapan siklus hidup yang baik, organisasi dapat menciptakan layanan teknologi informasi yang handal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang pada akhirnya mendukung kelancaran operasional dan pencapaian tujuan bisnis. Sebelum masuk ke penjelasan materi, ada beberapa capaian pembelajaran dari materi ini yang perlu kalian ketahui. Pada akhir video ini, Anda diharapkan dapat memahami konsep dasar layanan teknologi informasi, mengidentifikasi siklus hidup layanan teknologi informasi, menyebutkan tugas dan fungsi utama dalam manajemen layanan teknologi informasi, serta memahami pihak-pihak yang terlibat dalam layanan teknologi informasi. Layanan teknologi informasi ini mengacu pada berbagai teknologi yang diterapkan untuk mendukung operasi dan kegiatan suatu organisasi. Hal ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi tersebut. Secara sederhana, layanan teknologi informasi dapat berupa penyediaan infrastruktur untuk kebutuhan komputer, perangkat lunak untuk menjalankan aplikasi, atau layanan berbasis cloud untuk mendukung kolaborasi dan penyimpanan data. Layanan ini sangat penting bagi perusahaan karena mendukung berbagai kegiatan operasional yang berbasis teknologi. Misalnya, di lingkungan perusahaan, layanan teknologi informasi bisa berupa sistem email yang mendukung komunikasi antar karyawan, aplikasi Customer Relationship Management untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, atau database yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data perusahaan. Pengelompokan layanan teknologi informasi dibagi berdasarkan 3 kriteria, antara lain hubungan antara penyedia layanan atau service provider dengan pelanggan, interaksi layanan dengan pengguna, dan yang terakhir adalah manfaat yang disediakan layanan bagi pelanggannya. Berdasarkan hubungan antara penyedia layanan dengan pelanggan, layanan TI dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu layanan internal atau internal service, di mana layanan ini merupakan layanan TI yang disampaikan kepada unit-unit dalam organisasi yang sama dengan penyedia layanan. Dan yang kedua adalah layanan eksternal atau external service, di mana layanan ini merupakan layanan TI yang disampaikan kepada pelanggan di luar organisasi penyedia layanan, umumnya merupakan layanan komersil atau berbayar. Berdasarkan interaksi layanan dengan pengguna, layanan TI dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Customer Facing IT Service, yaitu sebuah layanan TI yang digunakan langsung oleh pengguna untuk mendukung bisnis atau aktivitas mereka. Yang kedua yaitu supporting service, merupakan layanan-layanan TI yang dibutuhkan penyedia layanan TI untuk menyediakan customer facing IT service atau yang disebut juga dengan layanan infrastruktur teknologi informasi. Berdasarkan manfaat yang disediakan, layanan bagi pelanggannya, layanan TI ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu core service, di mana core service ini merupakan layanan TI yang menyediakan kebutuhan utama pelanggan dan umumnya terkait dengan fungsi-fungsi penting sebuah bisnis, misalnya email. Jenis yang kedua adalah enabling service, yang merupakan sebuah layanan TI
yang dibutuhkan agar core service dapat disediakan. Jenis layanan yang ketiga yaitu enhancing service, di mana merupakan sebuah layanan TI yang memberikan nilai tambah bagi core service. Selanjutnya, kita akan bahas tentang manajemen layanan teknologi informasi. Manajemen layanan teknologi informasi adalah sebuah proses yang memastikan layanan TI yang diberikan berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Tujuan utama dari manajemen layanan teknologi informasi adalah untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan serta menjamin layanan tersebut dapat disampaikan secara efektif dan efisien. Manajemen layanan TI tidak hanya berfokus pada pengelolaan layanan itu sendiri, tetapi juga pada perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan layanan agar terus relevan dengan kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Salah satu framework yang banyak digunakan dalam manajemen layanan TI adalah ITIL, Information Technology Infrastructure Library, yang memberikan panduan tentang bagaimana mengelola layanan TI secara holistik. Manajemen layanan diimplementasikan dalam wujud fungsi organisasi yang dimiliki dan proses yang dijalankan dalam mengelola dan mengubah sumber daya menjadi layanan. Pada dasarnya, manajemen layanan TI mencakup perencanaan untuk memenuhi kebutuhan teknologi, pengelolaan berbagai infrastruktur, dan aplikasi TI, serta evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Beberapa hal yang menjadi arti penting pada manajemen layanan teknologi informasi antara lain, yang pertama, di era digital telah dimanfaatkan hampir di semua aktivitas kehidupan manusia dan aktivitas bisnis, perusahaan, sehingga hampir semua orang dan organisasi sangat bergantung pada teknologi informasi. Arti penting selanjutnya yaitu pada pengguna teknologi informasi seringkali menganggap penyediaan layanan teknologi informasi adalah hal yang mudah dan sederhana. Harapan pelanggan terhadap kualitas layanan TI semakin meningkat. Arti penting yang terakhir yaitu permasalahan teknologi informasi di organisasi telah bergeser dari masalah teknologi menjadi masalah manajemen. Dalam manajemen layanan teknologi informasi, terdapat beberapa pihak yang terlibat, dan masing-masing memiliki peran yang sangat penting. Pihak-pihak ini bekerja sama untuk memastikan bahwa layanan teknologi informasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pihak pertama adalah pengguna layanan teknologi informasi, yaitu individu atau kelompok dalam organisasi yang menggunakan layanan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas mereka. Pengguna ini bisa berupa karyawan, pelanggan, atau pihak lain yang bergantung pada layanan teknologi informasi untuk kegiatan sehari-hari mereka. Pihak kedua adalah penyedia layanan teknologi informasi yang dapat berupa perusahaan luar yang menyediakan infrastruktur teknologi informasi, aplikasi, atau dukungan teknis. Penyedia layanan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan yang mereka berikan selalu dalam kondisi optimal. Pihak ketiga adalah tim teknologi informasi internal yang bertugas untuk mengelola infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dalam organisasi. Tim ini akan melakukan tugas-tugas seperti instalasi perangkat keras, pemeliharaan perangkat lunak, serta monitoring kinerja sistem teknologi informasi. Terakhir, manajer teknologi informasi. Manajer teknologi informasi memiliki peran penting dalam mengawasi seluruh proses layanan teknologi informasi, mengkoordinasikan antara pengguna, penyedia layanan, dan tim TI internal, serta memastikan bahwa semua layanan teknologi informasi dapat disampaikan secara efektif. Siklus hidup layanan teknologi informasi adalah serangkaian tahapan yang dilalui layanan teknologi informasi dari awal hingga selesai.
Setiap tahapan dalam siklus hidup layanan TI memiliki tujuan dan prosesnya masing-masing, yang secara keseluruhan bertujuan untuk memastikan bahwa layanan teknologi informasi dapat disampaikan secara efektif, aman, dan efisien. Ada beberapa tahapan utama dalam siklus layanan teknologi informasi, antara lain yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah tahap pertama dalam siklus hidup layanan teknologi informasi yang sangat krusial untuk menentukan arah dan strategi pengelolaan teknologi informasi dalam organisasi. Pada tahapan ini, organisasi melakukan identifikasi dan perencanaan secara menyeluruh mengenai kebutuhan teknologi yang diperlukan untuk mendukung tujuan bisnisnya. Pada tahap ini, kebutuhan teknologi dari organisasi diidentifikasi dan direncanakan dengan matang. Perencanaan ini melibatkan analisis kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya lainnya yang diperlukan. Tujuan utama pada tahap perencanaan ini antara lain memastikan bahwa investasi dalam teknologi akan mendukung tujuan dan visi bisnis jangka panjang, menghindari kesalahan dalam pemilihan dan implementasi teknologi yang dapat menyebabkan pemborosan biaya. Selanjutnya, menyusun strategi yang matang untuk penerapan teknologi secara efisien dan efektif. Kemudian menjamin bahwa solusi teknologi informasi yang diterapkan tepat guna dan mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berubah. Dengan perencanaan yang matang, organisasi dapat memastikan bahwa setiap langkah dalam siklus hidup layanan teknologi informasi akan berjalan dengan lancar, mendukung kebutuhan bisnis, dan meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Yang kedua adalah desain. Setelah tahapan perencanaan, tahap desain dimulai. Pada tahap ini, solusi teknologi yang telah diidentifikasi selama perencanaan akan dirancang secara rinci untuk memastikan bahwa implementasi nantinya dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan operasional organisasi. Proses desain mencakup penyusunan arsitektur teknis, pemilihan teknologi yang sesuai, serta penyesuaian sistem agar dapat berfungsi dengan optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama pada tahapan desain antara lain, menjamin kesesuaian dengan kebutuhan bisnis. Desain bertujuan untuk menciptakan solusi teknologi yang sesuai dengan tujuan operasional dan strategis organisasi. Kemudian menciptakan sistem yang efisien dan handal. Sistem yang dirancang harus dapat diandalkan, efisien, dan mampu mengatasi masalah yang mungkin muncul di masa depan. Tujuan yang ketiga yaitu menjaga keamanan dan integritas data. Desain harus memperhatikan aspek keamanan untuk melindungi data organisasi dan mencegah potensi ancaman. Tujuan terakhir yaitu menjamin pengalaman pengguna yang baik. Desain antarmuka dan interaksi pengguna harus dibuat agar mudah digunakan dan intuitif. Desain yang matang akan meminimalkan resiko kegagalan sistem dan memastikan bahwa solusi teknologi yang diterapkan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan dapat beradaptasi dengan perkembangan masa depan. Tahapan yang ketiga yaitu implementasi. Implementasi adalah tahapan ketiga dalam siklus hidup layanan teknologi informasi yang mengikuti perencanaan dan juga desain. Pada tahapan ini, solusi teknologi yang telah direncanakan dan dirancang diterapkan ke dalam proses lingkungan operasional untuk pertama kalinya. Proses implementasi sangat krusial karena menentukan apakah desain yang telah dibuat dapat diterjemahkan dengan baik ke dalam sistem yang berfungsi di dunia nyata. Tujuan utama pada tahapan implementasi yaitu menghadirkan solusi teknologi informasi yang siap digunakan. Pada akhir tahapan implementasi, solusi teknologi yang telah dirancang dan diuji akan siap digunakan dalam lingkungan operasional yang nyata. Tujuan yang kedua adalah
memastikan transisi yang mulus. Proses implementasi ini bertujuan untuk memastikan transisi dari sistem lama ke sistem baru dengan minimal gangguan terhadap operasional. Tujuan yang ketiga adalah mendukung pengguna dengan pelatihan dan dokumentasi. Memberikan pelatihan yang cukup bagi pengguna agar mereka dapat mengoperasikan sistem dengan lancar dan efektif. Tahap implementasi adalah tahap yang sangat penting dalam siklus hidup layanan teknologi informasi. Karena ini adalah saat di mana solusi TI yang telah direncanakan dan dirancang diterapkan dan digunakan oleh organisasi. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada kesiapan sistem, dukungan yang diberikan kepada pengguna, dan kemampuan tim implementasi untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses berlangsung. Tahapan yang keempat yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan ini merupakan tahapan dalam siklus hidup layanan teknologi informasi dan merupakan proses yang berkelanjutan yang dilakukan setelah implementasi untuk memastikan bahwa solusi teknologi informasi yang diterapkan tetap berfungsi dengan baik, efektif, dan relevan dalam jangka panjang. Tahap ini sangat penting karena teknologi informasi harus tetap adaptif terhadap perubahan, kebutuhan bisnis, tantangan teknis, dan perkembangan teknologi yang pesat. Pada tahapan ini melibatkan monitoring kinerja, pembaharuan perangkat lunak, dan pemecahan masalah jika terjadi gangguan atau kegagalan. Tujuan utama pada tahapan pemeliharaan yaitu menjamin keberlanjutan operasional, di mana pemeliharaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan teknologi informasi tetap berjalan tanpa gangguan yang signifikan setelah implementasi. Tujuan yang kedua adalah menanggulangi masalah dan gangguan, mengatasi masalah yang muncul dengan cepat dan memastikan bahwa gangguan atau insiden dapat dipulihkan dengan efektif. Tujuan yang ketiga yaitu menyesuaikan dengan perubahan. Pemeliharaan membantu menyesuaikan solusi teknologi informasi dengan perubahan kebutuhan bisnis, perkembangan teknologi, atau perubahan regulasi. Tujuan yang terakhir yaitu menjaga kinerja optimal, memastikan bahwa sistem tetap efisien, aman, dan berfungsi dengan baik seiring berjalannya waktu. Pemeliharaan yang baik akan memastikan bahwa sistem teknologi informasi dapat terus mendukung operasi bisnis dengan lancar, aman, dan relevan dengan kebutuhan yang berkembang. Tanpa pemeliharaan yang tepat, sistem teknologi informasi dapat mengalami penurunan kinerja, kerentanannya tak dapat meningkat, dan solusi yang ada menjadi usang seiring berjalannya waktu. Tahapan yang kelima yaitu peningkatan. Peningkatan adalah tahapan dalam siklus hidup layanan TI yang terakhir yang berfokus pada pembaharuan dan penyesuaian sistem untuk memastikan bahwa layanan teknologi informasi tetap relevan, efektif, dan dapat memenuhi tuntutan yang berkembang dari bisnis dan teknologi. Pada tahapan ini, layanan teknologi informasi yang telah diterapkan dan dipelihara sebelumnya akan dioptimalkan dan disesuaikan untuk mendukung kebutuhan bisnis yang berubah dan memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru. Tujuan utama pada tahapan peningkatan yaitu menjaga relevansi sistem. Peningkatan bertujuan untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dengan kebutuhan bisnis dan teknologi yang terus berkembang. Tujuan yang kedua yaitu mengoptimalkan kinerja dan efisiensi. Salah satu tujuan utama peningkatan adalah meningkatkan kinerja sistem, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi dalam mendukung bisnis. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan. Peningkatan seringkali mencakup pembaharuan keamanan untuk melindungi sistem dari ancaman terbaru dan memperbaiki kerentanannya. Tujuan yang terakhir yaitu menambah fungsionalitas.
Peningkatan dapat melibatkan penambahan fitur baru atau peningkatan fungsi yang ada untuk mendukung tujuan bisnis yang lebih besar. Setiap tahapan dalam siklus hidup layanan teknologi informasi memerlukan struktur tugas dan fungsi yang jelas agar proses berjalan dengan lancar. Beberapa tugas utama dalam struktur manajemen layanan TI antara lain, yang pertama, manajer layanan teknologi informasi, yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi seluruh proses manajemen layanan teknologi informasi, serta memastikan bahwa semua layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, administrator infrastruktur, yang bertugas untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang mendukung layanan berfungsi dengan baik. Mereka mengelola server, jaringan, penyimpanan data, dan perangkat keras lainnya. Yang ketiga yaitu pengelola aplikasi. Tugas pengelola aplikasi adalah memastikan bahwa aplikasi yang digunakan oleh organisasi berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan pembaharuan aplikasi. Yang keempat, support and help desk. Tim support and help desk berfungsi untuk membantu pengguna ketika mengalami masalah teknis, seperti kesulitan mengakses sistem atau aplikasi. Sebagai penutup dari materi kali ini dapat disimpulkan bahwa layanan teknologi informasi adalah komponen penting yang mendukung operasi bisnis dan organisasi. Dengan memahami siklus hidup layanan teknologi informasi mulai dari perencanaan hingga peningkatan, serta memahami peran berbagai pihak yang terlibat, kita dapat memastikan bahwa layanan teknologi informasi berfungsi dengan optimal. Manajemen yang baik atas siklus hidup layanan teknologi informasi, serta pembagian tugas yang jelas adalah kunci untuk memastikan bahwa layanan teknologi informasi selalu relevan dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Saya harap materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen layanan infrastruktur teknologi informasi. Jangan lupa untuk membaca referensi tambahan dan berdiskusi lebih lanjut dalam forum kelas. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, salam sang juara.